sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Kita akan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan di Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan tema perenungan misi yang menyeluruh dan kontekstual. Misi yang menyeluruh atau utuh tidak bisa dipisahkan dalam sejarah perjalanan kehidupan gereja. Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya sejak melayani di dunia ini. Dilanjutkan dengan mengutus para murid untuk pergi bermisi. Sebab itulah maka semua gereja yang ada di dalam dunia ini sampai kapanpun
seharusnya memikul tanggung jawab, yakni melakukan pelayanan misi, baik misi penginjilan maupun misi sosial. Sebab tanpa misi, maka sesungguhnya gereja sedang menuju dan pasti akan punah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana gereja melakukan pelayanan misi di zaman yang selalu berubah-ubah? Kita bersyukur memiliki Alkitab yang menjadi sumber informasi, referensi, dan juga pedoman yang paling tepat dan dapat dipercaya di sepanjang zaman. Yang dapat mengajarkan kepada kita dan dalam melakukan seluruh pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Alkitab kita mengajarkan tentang semua hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan misinya di dalam dunia ini. Sehingga hal itu bisa menjadi teladan dan model bagi kita bagaimana melakukan pelayanan misi yang Tuhan percayakan. Tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah memberitakan kabar baik, Injil, keselamatan bagi semua orang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus memandang orang-orang yang dilayaninya laksana seperti domba-domba yang tak bergembala. Sehingga hal itu membuat hati Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap mereka untuk menolong mereka baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis sewaktu mereka datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu? Dan Tuhan Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit kusta menjadi tahir, orang yang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan, dan kepada orang yang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima
pada pasal 11 yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Pernyataan Tuhan Yesus dan kehadirannya di tengah-tengah dunia menjadi kegenapan dalam nubuat kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Semua pekerjaan yang dilakukannya selama hidup di dalam dunia ini adalah contoh misi yang utuh dan kontekstual yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sekaligus menggenapi tanda-tanda kedatangan sebagai Mesias. Jadi Yohanes tidak perlu takut ataupun ragu bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang. Jadi ketika kita hendak melakukan tindakan misi yang menyeluruh dan kontekstual, kita dapat melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa belajar bahwa untuk memberitakan misi tidak hanya duduk di balik meja atau berada di dalam gereja, tetapi harus yang pertama keluar dari zona nyaman kita dan pergi, menjemput bola. Ada waktu, tenaga, biaya yang harus rela kita korbankan, sama halnya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita orang-orang percaya, sehingga kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Yang kedua, memperhatikan situasi dan kondisi di sekitar kita. Konteksnya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan menolong memberi jawab semampu yang kita bisa lakukan. Pada prinsipnya, ketika kita memberitakan Injil, maka harus menyentuh 4 hal. Yang pertama persekutuan, yang kedua pelayanan, yang ketiga kesaksian, dan yang keempat pengajaran. Ini harus kita kerjakan bersama-sama, satu dengan yang lainnya. Pelayanan yang utuh sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus menjadi model atau contoh pelayanan misi di sepanjang zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang secara skala nasional belum turun kurvanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab keadaan dan kesulitan masyarakat yang ada? Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan, di daerah kita, di keluarga kita, di gereja kita? Mari kita memulainya dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Sudah saatnya kita bukan menjadi penonton, tetapi kita menjadi pemain-pemain yang baik. Tuayan sudah sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian di dalamnya. Mari kita mohon hikmat kepada Tuhan.
agar Tuhan Yesus memampukan dan menyanggupkan kita, dimampukan memberitakan kabar sukacita secara menyeluruh dan kontekstual di mana kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yesus, ku agungkan namamu.
Engkau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagimu. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah,